Aksiru, banyak-banyaklah, perbanyaklah zikra hadimil ladzat, mengingat-ingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Apa itu? Yakni al-maut, kematian. Justru malah kita diajarkan untuk banyak-banyak mengingat sesuatu yang mengantarkan kita kepada kematian. Memperbanyak, mengembalikan diri kita untuk ingat kalau hidup ini bukanlah selamanya, tapi hidup ini adalah sesaat, karena kita akan dihadapkan pada satu hal penting dalam hidup ini, kematian. Wa kullukum atihi yaumal qiyamati farda, dan setiap kalian akan datang menghadap Allah di hari kiamat sendiri-sendiri. Enggak ada yang rombongan, tidak ada yang menggunakan panji kemenangan yang seolah-olah panji itu nanti yang akan menyelamatkan mereka dari kematian. Tidak ada yang menyelamatkan mereka dari panji yang nanti akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu menjadi orang yang beriman kepada Allah, menjadi sosok muslim, menjadi orang yang mengaku dalam kategori tanda petik dia adalah muslim. Mengapa takut kepada kematian? Adakah hal yang tidak pernah disangka di dalamnya? Dan adakah yang bisa menebak kapan kematian itu terjadi? Nah, inilah yang menjadikan kita terkadang terlena dengan apa yang disebut dengan sesuatu yang mengantarkan kita kepada sebuah kematian. Tentunya hadis yang kita angkat tadi, hadis Sofyan, mengingatkan kepada kita introspeksi hidup kita dalam keadaan kita hari ini. Hari ini negeri kita dikenal sebagai negeri yang muslimnya menjadi sebuah pertimbangan bagi umat Islam di dunia. Tapi yang menjadi perlu pertimbangan untuk kita, muslim yang banyak ini belum berkualitas. Umat Islamnya banyak, jamaah haji dan umrahnya antri-antri, menunjukkan kualitas seolah-olah kualitasnya berharga, tetapi sebenarnya hanya bentuknya, kuantitas, jumlahnya yang banyak, tetapi kualitasnya sedikit. Muslim Indonesia mayoritas di kuantitas, tapi minoritas di kualitas. Bisa diterima? Ya. Jadi muslimnya banyak, tapi tidak bernilai, tidak berharga, tidak berkualitas. Berarti dia berada dalam minoritas, ya, sesuatu yang tidak berjumlah dalam jumlah yang cukup banyak. Ini tentunya menjadi pelajaran untuk kita sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Kemana arah kehidupan kita akan kita bawa? Kemana kita akan arahkan kehidupan ini? Sementara kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan mengarahkan kita berada pada sebuah kebaikan. Apa nilai kebaikan yang menjadikan kita sebagai seorang muslim yang sebenarnya, muslim hakiki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya menyebutkan, "Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Yang artinya, faman wajada khairan, barang siapa yang menemukan, mendapatkan sebuah kebaikan, falyamdahillah, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kebaikan itu kan untuk dirinya. Kebaikan itu bukan untuk orang lain. Ketika ada seorang yang ingin berbuat baik dan merubah dirinya menjadi orang yang jauh lebih baik, sebenarnya kebaikan itu bukan untuk yang lainnya, tetapi untuk dirinya. Tapi ada orang-orang yang tidak ingin melakukan sedemikian rupa. Bahkan dia melakukan waman wajada ghaira dzalika, barang siapa yang melakukan sesuatu yang lain dari itu, berarti kejelekan, keburukan, kemaksiatan, kebatilan, fala yalumanna illa nafsah,
maka sekali-kali janganlah dia mencela kecuali dia mencela dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk dirinya. Maka ketika kebaikan itu dia lakukan untuk dirinya, berterima kasihlah kepada Allah, pujilah Allah, muliakan Allah, agungkanlah Allah. Karena sebenarnya dia telah melakukan satu kebaikan untuk dirinya. Tapi banyak orang-orang yang belum memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Karena dia tidak berpikir, dia tidak merenung, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Sehingga dia melakukan sesuatu yang lainnya, kebatilan, kemaksiatan, kemungkaran, fahsya. Ini yang akhirnya menjadikan mereka bukan mendatangkan sesuatu yang tercela kepada yang lainnya, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mencela untuk dirinya sendiri. Lihat beberapa firman Allah. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah 245, Allah menyebutkan bal aktsaruhum la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan mereka, akan tetapi sayang, kebanyakan mereka adalah bukan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Artikan makna kata-kata syukur. Kita bisa hidup dengan baik, menikmati udara yang segar, menikmati panca indera yang indah, bahkan kita cukup mampu menghidupkan apa yang ada dalam kehidupan kita, membiayai apa yang ada di sekitar kita dan siapa yang ada di sekitar kita. Ini sudah cukup. Maka inti daripada bersyukur itu sebenarnya adalah bersyukur karena Allah. Asyukru lillah. Kenapa ia bersyukur kepada Allah? Karena dia sudah merasa apa yang sebenarnya Allah berikan kepadanya ini adalah cukup. Tetapi banyak orang-orang yang tidak bersyukur. Manusia terkena silauan fata morgana yang tadi disebut dengan hubbud dunia. Manusia tersilaukan dengan apa yang telah menjadi hiasan dunia, sehingga silaunya ini menjadikan dia kufur, fusuk. Dia menjadi menolak dari kebenaran, keluar dari ketaatan. Inilah yang akhirnya menjadikan sayang kebanyakan dari manusia tidak pernah mau bersyukur. Maka inti daripada bersyukur bukan dilihat dari materi yang kita dapat, tapi inti daripada bersyukur dilihat dari sejauh mana kita mau menerima apa yang sebenarnya telah Allah anugerahkan untuk kita. Berapapun yang kita terima, apapun yang Allah berikan untuk kita, kita tidak akan pernah cukup untuk kita katakan. Tetapi kita akan mengatakan itu cukup ketika kita mengatakan kepada Allah dengan kalimat syukur. Yang syukur itulah yang mengartikan kalau diri kita menerima, meridai apa yang sebenarnya telah Allah titipkan untuk kita. Di dalam ayat yang lain juga menyebutkan bal aktsaruhum la yu'minun. Hud ayat 17. Akan tetapi kebanyakan mereka bukanlah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi sayang, kebanyakan mereka bukanlah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya apa? Berarti banyak yang tidak beriman, tidak meyakini apa yang sebenarnya telah dititipkan Allah untuk kehidupan. Disinilah jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merenung, akankah kita berbangga-bangga ketika Islam atau umat Islam berada dalam kuantitas yang cukup besar, tetapi sebenarnya ada PR besar. Bagaimana kuantitas yang besar ini, kuantitas yang banyak ini, jumlah yang besar dan banyak ini tetap berkualitas. Sementara yang terjadi, kita dihadapkan jumlahnya banyak, kuantitasnya besar, tetapi kualitasnya kecil. Ini menjadi PR untuk kita bersama. Bagaimana memerangi yang sedemikian rupa? Tadi dijelaskan, kita jangan menjadi generasi yang wahan, ya, yang tadi disebutkan dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, tentunya ada pola, ada hal-hal yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Mana bentuk kesyukurannya? Lihat pada kata Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu akan selalu berada dalam keunggulan. Islam ini akan unggul. Wala yu'la alaihi.
dan tidak ada yang diunggulkan di atas Islam. Kalau ini sudah janji Allah melalui Rasulnya, ini tidak bertentangan dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna adz-dzikra, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, adz-dzikr, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya terhadap adz-dzikr ini, terhadap Al-Quran ini, kami yang menjaga. Berarti umat yang mengamalkan Al-Quran, maka dia akan menjadi umat yang dijaga oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran, maka umat yang mengamalkan Al-Quran akan dijaga oleh Allah.